adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bagus, bersyukur ya kita hari ini masih sehat, kuat, luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa, kita lihat kanan kiri kita. Adik-adik, coba lihat siapa yang temannya tidak hadir. Ayo, siapa yang tidak hadir? Good job, semua hadir ya. Baik, gini nih, kalau misalnya semua hadir, ibu jadi lebih semangat. Ibu harap kalian bisa mendengarkan ibu dengan baik dan benar, oke? Oke, sebelum kita masuk ke topik hari ini, kira-kira masih ada yang ingat nggak topik kita minggu lalu? Good job, semua ingat ya? Bagus. Nah, ayo kita mulai ke pembelajaran kali ini. Let's go! Ada yang udah tahu belum apa topik kita hari ini? Nah, ibu kasih tahu ya, topik kita hari ini adalah sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita mulai dari alat pemuas kebutuhan. Ada yang tahu nggak apa itu alat pemuas kebutuhan? Yap, benar sekali, alat pemuas kebutuhan itu adalah sumber ekonomi. Nih, ibu jelaskan kembali ya adik-adik. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia, baik berupa barang ataupun jasa. Nah, ibu pengen bertanya lagi. Contoh alat pemuas kebutuhan dalam bentuk barang. Ayo, apa? Ya, benar. Apalagi? Ya, benar. Ya, benar. Semuanya benar. Ada motor, ada mobil, ada HP, ada jaket, ada topi, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat pemuas dalam bentuk jasa. Ayo, apa aja? Benar semuanya. Ya, ada dokter, ada pelayan, ada nelayan, ada perawat. Jasa yaitu orang yang memberikan tenaga kerjanya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Sebelum ibu jelaskan, siapa yang tahu apa itu jenis-jenisnya? Baik, ibu akan jelaskan ya. Yang pertama ada alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Yang kedua ada alat pemuas kebutuhan menurut kegunaannya. Yang ketiga ada alat pemuas kebutuhan menurut produksinya. Yang keempat ada alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Yang kelima ada alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Baik adik-adik, setelah ada penjelasan tadi, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada alat pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya. Terdapat dua bagian. Yang pertama ada benda ekonomi dan benda bebas. Disebut benda ekonomi karena sifatnya yang terbatas. Maka untuk mendapatkan benda ekonomi diperlukan pengorbanan tertentu. Misalnya nih ya adik-adik, kalau adik-adik ingin memiliki suatu baju, tas, sepatu, tentu adik-adik harus membayar dengan sejumlah uang. Nah, ketersediaan adik-adik dalam mengeluarkan uang tersebut itu merupakan, ya benar, pengorbanan. Oke, sudah mengerti ya? Baik, kita lanjut. Yang kedua tadi ada benda bebas. Nah, di benda bebas ini banyak tersedia di alam, sehingga untuk mendapatkannya kita tidak perlu membayar karena kita bebas dalam memanfaatkannya. Misalnya udara yang kita hirup, air laut yang digunakan nelayan untuk membuat garam, kan kita menghirup udara tidak ada bayaran kan? Nah, itu yang disebut benda bebas. Benda yang kita dapatkan tapi kita tidak perlu ada pengorbanan, atau kita mendapatkannya dengan cuma-cuma. Oke adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu alat pemuas kebutuhan menurut proses produksinya. Nah, dalam bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah barang mentah, yang kedua adalah barang setengah jadi, yang ketiga adalah barang jadi. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu barang mentah? Benar sekali, barang mentah yaitu bahan baku. Nah, barang mentah ini merupakan barang yang sama sekali belum diolah, atau barang yang belum dalam proses, atau belum mengalami proses produksi. Nah adik-adik, contohnya apa ya? Benar, ada ayam, ada kayu, ada tepung, ada kapas, dan lain sebagainya. Nah, bagian kedua yaitu barang setengah jadi. Barang setengah jadi ini merupakan barang yang telah mengalami proses produksi, tetapi belum menjadi barang produk akhir. Adik-adik tahu nggak apa contohnya? Baik, ibu jelaskan ya. Contohnya misalnya kain, bukan pakaian ya, kain, bahan kain. Nah, kain itu kan belum bisa kita gunakan kan, belum berwujud apa-apa. Nah, kain itu ternyata sudah dalam proses produksi, yaitu berawal dari kapas. Setelah kapas baru benang, kemudian siap benang jadilah kain.
tapi kain belum bisa kita sebut produk akhir karena kain tersebut belum bisa kita gunakan. Itu yang disebut barang setengah jadi ya adik-adik. Lanjutannya yaitu barang jadi. Nah, barang jadi ini merupakan barang yang telah siap kita konsumsi atau kita gunakan. Benar sekali. Apa kira-kira contohnya? Iya, benar sekali, banyak sekali barang jadi barang yang telah sudah siap kita konsumsi. Ada jam tangan, ada kacamata, ada mobil, ada jaket. Semuanya yang bisa kita konsumsi itu merupakan barang jadi. Itu ya adik-adik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain. Ada dua bagian, yaitu benda substitusi dan benda komplementer. Disebut benda substitusi karena benda ini dapat digantikan. Misalnya ya, kalau nggak ada nasi atau beras, kita bisa makan jagung nggak? Iya, benar sekali. Kalau kita nggak ada mobil, kita bisa pakai Honda nggak? Iya, benar sekali. Itu contohnya adik-adik. Jadi, benda substitusi adalah benda pemuas kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan benda lain atau saling menggantikan. Kemudian, benda komplementer. Benda ini yaitu benda yang apabila digunakan dengan bantuan yang lain, dia akan lebih berguna. Contohnya, roti tawar. Roti tawar kalau dimakan gitu aja kurang nikmat ya adik-adik. Tapi kalau misalnya roti tawar ditambahkan selai akan lebih nikmat. Aduh, adik-adik jadi lapar ya. Nah, jadi benda komplementer adalah benda pemuas kebutuhan akan bermanfaat atau mempunyai daya guna yang lebih apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain. Yang keempat yaitu alat pemuas kebutuhan menurut kualitasnya. Pada bagian ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu superior dan inferior. Yang pertama superior. Benda ini merupakan benda yang saling mempunyai kualitas tinggi sehingga memberikan presisi bagi pemakainya. Benda ini banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah atas. Ayo adik-adik, kira-kira benda apa yang sering digunakan oleh kalangan atas? Benar sekali, ada mobil mewah, berlian, pakaian mewah, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk yang kedua yaitu benda inferior. Benda inferior adalah kebalikan dari benda superior, yaitu ya benar sekali, yaitu benda yang saling mempunyai kualitas rendah sehingga memberikan presisi bagi pemakainya. Benda ini banyak dikonsumsi oleh kalangan bawah. Contohnya adik-adik, kayak tadi ya nih ya. Misalnya kan tadi yang di superior beli pakaian mewah di mall. Jadi kalau inferior beli pakaiannya di pasar tradisional. Benar. Baik adik-adik, kita lanjut pembahasannya yaitu penggunaan benda pemuas kebutuhan. Tahu nggak sih adik-adik, benda pemuas kebutuhan manusia itu diciptakan atau diproduksi oleh manusia dengan tujuan tertentu. Nah, benda pemuas kebutuhan manusia dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kegunaan bentuk atau form utility. Yang kedua, kegunaan tempat, yaitu place utility. Yang ketiga, kegunaan waktu, yaitu time utility. Yang keempat, kegunaan kepemilikan, yaitu ownership utility. Kita bahas satu-satu ya adik-adik. Ya, yang pertama tadi ada kegunaan bentuk, form utility. Artinya peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan oleh perubahan bentuknya. Ayo, contohnya apa adik-adik? Kan udah dengar pengertian dari ibu. Jadi contohnya apa kira-kira adik-adik? Benar, contohnya adalah kayu. Kayu kalau belum diproduksi tidak bisa kita konsumsi, tidak bisa langsung kita gunakan. Nah, kayu akan lebih berguna jika sudah diolah. Misalnya kayu kita ubah jadi meja, kayu kita ubah menjadi kursi. Jadi perubahan bentuk kayu akan menjadikan kayu ini digunakan oleh manusia. Nah, itu yang disebut kegunaan bentuk. Dari kayu yang berubah menjadi meja sehingga meja bisa kita gunakan. Contoh lainnya adik-adik, misalnya tepung. Tepung bahan mentah, tidak bisa kita makan langsung. Jadi sebelum kita makan, tepung itu harus berubah bentuk, yaitu menjadi donat, bolu, dan sebagainya. Oke adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kegunaan tempat atau place utility. Artinya adalah pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya ya adik-adik, baju astronot akan berfungsi dan dapat digunakan di luar angkasa. Baju astronot tidak dapat berfungsi di bumi. Nah, seperti itu adik-adik. Contoh yang lain adik-adik, ada yang tahu? Ya benar sekali. Kapal laut akan bergerak atau berfungsi atau digunakan di lautan, tidak dapat bergerak di daratan. Nah, seperti itu contohnya ya adik-adik. Sudah mengerti ya kegunaan tempat ini? Selanjutnya yaitu yang ketiga, kegunaan waktu, time utility. Artinya
Kegunaan suatu benda akan bertambah jika dipakai pada waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat benda tersebut. Ngerti nggak maksudnya tuh? Nih contohnya ya, Ibu jelaskan ya contohnya. Payung. Payung akan berfungsi pada saat hujan datang. Jangan ketika angin ribut kita pakai payung, itu akan lari payungnya. Nah, seperti itu adik-adik kegunaan waktu, yaitu benda yang kita gunakan harus tepat pada waktunya dan sesuai dengan manfaatnya. Terakhir ya adik-adik, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya, kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Ayo, contohnya apa adik-adik? Good job. Suntik. Suntik benar sekali. Harus digunakan oleh dokter, perawat, dan bagian kesehatan. Tidak dapat digunakan oleh baby. Nah, dari baby nih, baby ya. Ibu contohkan lagi. Dodot. Dodot nggak mungkin ibu kasih kepada adik-adik yang sudah remaja. Tapi dodot akan lebih berguna jika ibu berikan kepada seorang bayi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Contoh kegunaan dari kepemilikan. Baik adik-adik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah, ayo adik-adik, apa itu kelangkaan? Benar sekali, kelangkaan susah dicari atau barangnya terbatas. Nah, Ibu jelaskan ya, kelangkaan adalah keterbatasan alat pemenuhan kebutuhan yang dihadapkan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Baik adik-adik, selanjutnya itu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ada 4 faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, kebutuhan manusia yang terus meningkat sementara sumber daya alam yang baru belum ditemukan. Yang kedua, sifat serakah sebagian manusia yang mengakibatkan cepat berkurang atau rusaknya persediaan sumber daya alam. Yang ketiga, persediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam. Baiklah, dari faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut, Ibu akan menjelaskannya dengan sebuah ilustrasi, yaitu Andin. Kita contohkan Andin ya. Misalnya, Andin adalah seorang karyawan di suatu perusahaan tertentu. Nah, awal bekerja, Andin pergi bekerja menggunakan sepeda gayung ya. Nah, setelah sebulan bekerja, dia ingin menaiki sepeda motor. Nah, setelah sebulan kemudian, karena ia melihat teman-temannya sudah memakai mobil, dia membeli mobil. Nah, setelah mobil kira-kira apa adik-adik? Ibu kurang tahu ya, kayaknya dia bakalan beli jet pribadi kayaknya ya. Nah, si Andin ini tidak sadar bahwa sifat dia yang tidak pernah puas atau serakah ya adik-adik, karena belum jangankan setahun atau 5 tahun, dia baru sebulan sudah ingin membeli yang lain, yang baru. Nah, itu berarti dia tidak sadar bahwa akibat sifatnya yang serakah ini, alat pemuas kebutuhannya akan terbatas. Dan dia juga tidak sadar bahwa dia hanya mampu menggunakan, tapi tidak mampu mengolah alat sumber ekonomi. Kalau misalnya adik-adik dia menggunakan minyak bumi terlalu banyak, berarti kita akan mengalami kelangkaan minyak bumi. Karena sifatnya yang boros tadi, dia sudah jumlah motor minyak bumi masih setengah, kemudian mobil akan lebih besar, padahal motornya ada di rumah dan mobilnya ada di rumah, tentu dia akan pemborosan minyak bumi. Padahal minyak bumi itu sendiri belum kita tahu bagaimana cara menemukannya kembali, karena prosesnya yang begitu panjang. Itu adik-adik ya, dari faktor-faktor penyebab kelangkaan tadi, itulah yang mengakibatkan kelangkaan minyak bumi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, semakin lama kebutuhan manusia semakin bertambah. Semakin maju tingkat peradaban seseorang, semakin meningkat pula kebutuhannya. Yang ketiga, jika satu kebutuhan telah terpenuhi, akan muncul kebutuhan yang lain. Begitu seterusnya sehingga kebutuhan itu tidak ada batasnya. Nah adik-adik, setelah ibu menjelaskan semuanya, kira-kira adik-adik ada nggak yang ingin ditanyakan? Ayo adik-adik, ada nggak yang ingin ditanyakan? Good. Ibu harap benar ya, kalian sudah mengerti semua ya. Nah, untuk itu tugas kita hari ini kerjakan LKS halaman 36. Baik adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu harap kalian mengerti dan dapat mengerjakan soalnya dengan baik dan benar. Untuk itu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar.